Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya, hari ini kita akan sedikit belajar ya, mengenai materi dalam riset operasi pertemuan kita yang kedua, seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan pertama, bahwa di pertemuan kedua kita akan membahas sedikit berkaitan dengan linear programming penyelesaian grafis. Ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, ya. Kemudian nanti ada rumusan masalah linear programming. Kemudian penyusunan model linear programming, penyelesaian grafis, hingga status sumber daya dan tugas. Ya. Nah, kita masuk yang pertama berkaitan dengan pendahuluan. Sebenarnya linear programming itu apa sih? Ya. Jadi kemarin saya sudah sempat menyinggung di pertemuan kita yang pertama berkaitan dengan linear programming. Ada linear programming, kemudian diselesaikan dengan grafis, ada yang diselesaikan dengan simplex, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya linear programming itu apa? Linear programming ini memiliki pengertian bahwa merupakan sebuah teknik optimasi yang tujuan dan kendalanya dinyatakan sebagai fungsi linear dari variabel keputusan. Jadi ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, ya, yang semuanya dinyatakan dalam fungsi linear dari variabel keputusan. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu fungsi tujuan dan kendala ya. Kemudian apa itu keputusan, karena sebelumnya sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Ya, kita sudah panjang lebar membahas mengenai tujuan, kendala, hingga alternatif tindakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dia dinyatakan fungsi linear. Ya, linear berarti lurus. Ya, linear itu lurus. Ya. Jadi pengaruh yang berkesinambungan yang membentuk pola garis lurus. Ya, itu adalah linear. Ya. Garis lurus itu ya garis lurus seperti kemarin kita belajar fungsi linear ya, yaitu kurang lebih seperti itu bentuknya. Ya. Waktu di matematika ekonomi, matematika di bisnis itu kita belajar tentang itu, ya, tentang fungsi linear. Yang bentuknya seperti itu. Ya, jadi di mana tujuan kendalanya ya, dinyatakan sebagai fungsi linear dari variabel keputusan. Kemudian model linear programming bersifat deterministik. Ya, karena semua parameter dalam model ini diketahui secara pasti. Ya, sekali lagi, di dalam linear programming, ya, maka model ini merupakan model deterministik. Ya. Jadi segala parameternya, gitu ya, semua parameternya itu diketahui dengan pasti. Apa itu parameter? Silahkan nanti bisa dibaca lagi di materi matematika ekonomi dan matematika bisnis. Saya sudah membahas betul dengan jelas apa itu parameter, apa itu konstanta, apa itu koefisien. Ya. Jadi deterministik berarti sudah pasti nilainya. Ya, kemarin kita sudah bahas bedanya deterministik sama probabilistik. Ya, jadi sudah jelas. Nah, kemudian di poin yang ketiga, metode grafis hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan model linear program yang memiliki dua variabel keputusan. Ya. Jadi yang di poin ketiga ini sudah mengarah, ya, sudah merujuk pada istilah penyelesaian grafis. Ya. Jadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa di linear programming itu bisa diselesaikan dengan dua metode, yaitu metode grafis dan metode simplex. Ya. Di pertemuan ini kita membahasnya metode grafis, ya, di mana metode ini ya, hanya bisa digunakan untuk linear programming yang hanya memiliki dua variabel keputusan, dua alternatif tindakan, ya, bahasa lainnya gitu, dua alternatif tindakan. Kalau ada lebih dari dua alternatif tindakan atau dua variabel keputusan, maka sudah tidak bisa lagi menyelesaikan dengan grafis, ya, gitu. Karena ini gambarnya akan rumit, ya, gambarnya rumit, sehingga akan sulit bagi kita untuk melakukan analisis saat gambarnya adalah gambar 3 dimensi atau lebih, gitu ya. Jadi kita hanya bisa berhenti di gambar 2 dimensi ya, untuk menyelesaikan linear programming dengan menggunakan metode grafis. Kemudian kendala dan tujuan. Ya. Jadi di sini ada kendala dan tujuan ya, yang harus kita perhatikan. Ya. Di mana kendala dan tujuan ini nanti mewakili sumbu datar dan sumbu tegak. Ya. Kendalanya itu ada di sumbu datar, tujuannya di sumbu tegak. Ya. Gitu. Jadi kita kemarin sudah belajar kendala dan tujuan. Makanya saya bilang kemarin di awal, saya sudah wanti-wanti, harus paham apa itu alternatif tindakan, apa itu kendala, apa itu tujuan. Kalau tiga hal ini sudah dipahami, maka belajar yang lain-lain, linear programming grafis, simplex, dan sebagainya, itu akan lebih mudah dipahami. Ya, jadi ada sumbu tegak sama sumbu datar. Kemudian hasilnya adalah suatu bidang yang memenuhi kendala secara simultan atau dikenal sebagai bidang visible. Jadi nanti hasil akhir dari linear programming dengan grafis itu adalah
gambar atau bidang gitu ya yang memenuhi semua kendala secara simultan ya, atau yang dikenal dengan bidang visible. Nama lainnya, nama bidang ini ya, nama bidang yang memenuhi segala kendala ini disebut sebagai bidang visible. Pak, ternyata ada secara simultan. Maksudnya secara simultan apa, Pak? Yang dimaksud secara simultan di sini adalah ya, di mana semua kendala itu ya diperhatikan ya, diperhitungkan ya, sebagai satu kesatuan yang utuh ya, yang berkesinambungan satu sama lain ya, yang secara bersama-sama gitu ya bahasanya. Di mana kendala itu yang secara bersama-sama diperhitungkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh seorang manajer. Artinya simultan gitu, bersama-sama. Ya. Jadi segala kendala itu diperhitungkan secara bersamaan, ya, sehingga nanti membentuk bidang yang kita sebut sebagai bidang visible atau bidang yang sudah memenuhi segala kendala. Nanti maksudnya bidang visible seperti apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian di poin yang terakhir di slide ini, penyelesaian model linear programming secara grafis ini dilakukan dengan mencari titik pada bidang visible, gitu ya, yang memberikan nilai terbesar pada fungsi tujuan bila arah optimasi memaksimumkan, ya, dan nilai terkecil pada fungsi tujuan jika arah optimasi adalah meminimumkan. Ya, saya kemarin sudah sempat singgung, gitu ya. Ada optimasi yang maksimisasi, ada optimasi yang minimisasi. Ya. Nah, saat kita mau melakukan maksimisasi, gitu ya, maka kita harus mencari nilai ya, nilai terbesar pada fungsi tujuan, yaitu namanya maksimisasi. Ya. Jadi kalau kita mau mengarahkan ke maksimum atau memaksimumkan, maka kita harus cari nilai terbesar pada fungsi tujuan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau mencari mau menggunakan teknik optimasi yang minimisasi, ya, atau optimasi meminimumkan, bahasa lainnya adalah optimasi yang meminimumkan, maka kita harus mencari fungsi tujuan yang nilainya terkecil. Jadi jangan kebalik. Jadi kalau teman-teman mau mau melakukan maksimisasi ya, atau optimasi yang memaksimumkan, ya, maka teman harus mencari fungsi tujuan yang nilainya terbesar. Tetapi kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, ingin mencari atau ingin menggunakan teknik optimasi yang meminimumkan atau kita sebut sebagai minimisasi, maka silakan nanti cari fungsi tujuan yang nilainya terkecil. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Ini rule singkat tentang tentang penyelesaian linear programming dengan grafis. Ya. Jadi bahwa kita nanti harus menemukan bidang visible dulu, gitu ya, atau bidang yang memenuhi semua kendala secara simultan. Ya. Setelah kita menemukan bidang visible, maka kita nanti menerapkan teknik optimasi yang maksimisasi atau minimisasi. Ya. Kalau maksimisasi, maka carilah fungsi tujuan yang menghasilkan nilai terbesar. Kalau minimisasi, carilah fungsi tujuan yang menghasilkan nilai terkecil. Ya. Jadi jangan sampai terbalik. Ya. Nah, ini kita kembali ke contoh ini. Ya, ini kemarin di minggu lalu saya sudah minta adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, itu untuk mencari tahu atau untuk mengidentifikasi dari soal yang kemarin terakhir kita bahas di pertemuan pertama, mana yang termasuk alternatif tindakan ya atau keputusan gitu ya, mana yang termasuk dalam kendala dan mana yang termasuk dari tujuan gitu ya. Itu harus jelas gitu ya, harus jelas. Nah, dari permasalahan ini, gitu ya, dari permasalahan yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama, gitu ya, maka sebenarnya kita bisa mengidentifikasi ada dua variabel keputusan atau ada dua alternatif tindakan. Ya. Variabel keputusan ini adalah nama lain dari alternatif tindakan, jadi jangan bingung. Ya. Ada dua alternatif tindakan atau ada dua variabel keputusan. Ya. Variabel yang pertama atau alternatif tindakan yang pertama itu adalah jumlah cat eksterior. Variabel kedua atau alternatif tindakan kedua itu adalah jumlah cat interior. Masing-masing bisa saya simbolkan sebagai XE di sini dan XI. XE adalah jumlah cat eksterior, satuannya ton per hari. XI adalah jumlah cat interior, satuan juga sama yaitu ton per hari. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah penerimaan kotor per hari, ya, yang terbesar. Ya. Nah,
bagaimana kita bisa merumuskan atau memodelkan ya. Kalau kemarin saya hanya minta teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk melakukan atau mengidentifikasi gitu ya. Mana tujuannya? Ya, tujuannya sudah tahu, yaitu tujuannya adalah untuk memaksimumkan penerimaan kotor ya, atau untuk mencari penerimaan kotor yang terbesar. Nah, di pertemuan ini penerimaan kotor itu atau tujuan dari perusahaan itu akan kita ubah ya menjadi model matematika, menjadi model linear programming. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa membuat persamaan Z sama dengan 3xe ditambah 2xi. Ya. Z ini adalah fungsi tujuan, yaitu adalah penerimaan kotor dari perusahaan Z ini. Ya. Kemudian persamaannya adalah sama dengan 3xe, ya, 3 dikali xe ditambah 2 dikali xi. Ya. Tiganya dari mana, Pak? Tiganya dari soal. Ya. Di sini kita lihat bahwa harga cat di tingkat distributor adalah 3.000 US dollar per ton untuk cat eksterior. Ya. Berarti saya bisa nulis 3xe. Ya. Kemudian 2.000 US dollar per ton untuk cat interior, saya bisa tulis 2xi. Ya. Ingat, penerimaan kotor itu kan rumusnya adalah P dikali Q. Ya. Yang lupa silakan buka lagi matematika ekonominya, buka lagi matematika agribisnisnya. Ya. Penerimaan kotor itu rumusnya adalah P dikali Q. Ya. Jadi P-nya itu tadi harganya itu adalah 3, ya. Kemudian Q-nya adalah XE, itu tulis saja XE gitu. Ya. Kemudian harga cat interiornya adalah 2, ya. Kemudian Q-nya saya tetap tulis XI gitu ya. Q-nya adalah XI karena angkanya belum tahu ya, berapa XE berapa XI kita nggak tahu. Ya, makanya persamaannya jadilah Z sama dengan 3XE ditambah 2XI. Ya. 3 ini adalah harga jual cat eksterior atau kalau tadi di soal ada 3.000 ya, karena saya sederhanakan 3.000 menjadi 3, 2.000 menjadi 2 ya, saya sederhanakan. Kemudian 2.000 atau 2 di sini adalah harga dari cat interiornya. Jadi fungsi tujuannya kalau kita modelkan menjadi model matematika, jadilah Z sama dengan 3xe ditambah 2xi. 3xe ditambah 2xi. Nah, kemudian apa saja kendalanya? Gitu ya. Jadi ada beberapa kendala yang ditemui dari soal ini. Yang pertama ada kendala bahan baku. Ya. Bahan bakunya ada 2, berarti ada kendala bahan baku A, ada kendala bahan baku B. Gitu ya. Kemudian ada syarat permintaan pasar. Gitu ya. Bahwa di soal kita bisa tahu bahwa kelebihan ada syarat ya permintaan pasar, yaitu adalah kelebihan cat interior atas cat eksterior. Kemudian ada batasan dari permintaan cat interior gitu ya. Ya, di mana cat interior itu maksimal hanya bisa diserap sebanyak 2 ton per hari. Gitu ya. Di sini ya. Cat interior hanya bisa diserap ya sebanyak 2 ton per hari. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga harus ada, ini wajib ada ya, walaupun di soal tidak diketahui atau tidak dituliskan. Kendala yang ketiga ini harus ada, yaitu non-negative constraint atau kendala non-negatif. Artinya apa? Artinya bahwa tidak mungkin perusahaan menghasilkan cat eksterior ataupun cat interior di bawah 0. Non-negatif, jadi tidak mungkin negatif. Terus syarat nomor 3 ini harus dipenuhi. Jadi walaupun di soal tidak ada kendala non-negatif, tetapi Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya harus menuliskan kendala non-negatif. Ya. Harus wajib. Ya. Kenapa kok wajib, Pak? Ya karena tidak mungkin seorang manajer memproduksi cat sebanyak minus 1 ton. Tidak mungkin memproduksi cat eksterior sebanyak minus 5 ton. Ya, nggak mungkin. Ya. Makanya disebut sebagai non-negatif. Karena paling rendah nilainya adalah 0. Paling rendah adalah 0. Tidak mungkin ada negatif, tidak mungkin. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun kalimat-kalimat ini, ya, kalimat yang di soal kemarin atau soal ini itu menjadi persamaan matematika atau model matematika, itu kita selesaikan dengan ini. Ya, contohnya kendala pertama. Kendala pertama saya bisa menulis XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6. Jadi pakainya pertidaksamaan ya. Kenapa kok di sini pakainya pertidaksamaan? Ya. Kalau masih bingung apa bedanya persamaan sama pertidaksamaan, silakan buka lagi materi saya di matematika ekonomi. Ya. Di sana saya jelaskan apa perbedaan persamaan sama pertidaksamaan. Ya. Jadi kalau di linear programming pasti kita akan sering menggunakan pertidaksamaan. Ya. Kenapa kita pakai pertidaksamaan? Karena soalnya seperti itu. Soalnya ini ya contohnya ya, bahwa
cat bahan baku A, ya, bahan baku A yang tersedia per hari itu cuma 6 ton. Ya. Yang tersedia per hari hanya 6 ton. Ingat ya, bahan baku A yang tersedia per hari hanya 6 ton. Jadi ini batasannya. Jadi bahan baku yang bisa digunakan maksimum ya, atau paling banyak itu adalah 6 ton per hari. Jadi kesimpulannya tidak mungkin bisa menggunakan bahan baku A sebanyak lebih dari 6 ton dalam waktu 1 hari. Tidak mungkin lebih dari 6 ton kalau mau menggunakan bahan baku A. Ya. Sehingga di sini kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Ya. Di belakang ini, makanya angkanya adalah kurang dari sama dengan 6 untuk bahan baku A. Kemudian kita lihat lagi, ya, ternyata bahan baku A ini digunakan untuk memproduksi cat eksterior sama cat interior. Gitu ya. Di mana komposisinya adalah 1:2. Gitu ya. Jadi cat eksterior itu butuh 1 bahan baku A, ya, tapi cat interior butuh 2 bahan baku A. Sehingga saya bisa nulis 1 dikali XE, ya, XE tadi kan cat eksterior ya, 1 dikali XE atau 1 dikali jumlah cat eksterior, ya, ditambah 2 dikali XI atau 2 dikali jumlah dari cat interior. Ya. Sehingga kalau saya padu padankan, ya, maka ketemulah XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6. Inilah kendala dari bahan baku A. Ya. Itulah kendala dari bahan baku A. Artinya bahwa cat eksterior butuh 1 bahan baku A. Ya, di sini ya, cat eksterior butuh 1 bahan baku A. Cat interior butuh 2 bahan baku A. Tetapi bahan baku A yang tersedia maksimum adalah 6. Jadi kita menggunakan, jadi model ini ya, model matematika ini di bahan baku A itu tidak menghilangkan esensi atau hubungan yang terjadi dari permasalahan yang ada di lapangan. Ya. Jadi ini tetap bisa menggambarkan tadi bahwa cat eksterior membutuhkan 1 bahan baku A, cat interior membutuhkan 2 bahan baku A, tetapi maksimum ya yang tersedia dari bahan baku A itu hanya 6. Ya. Jadi kita bisa tulis XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6 untuk bahan baku A. Jadi seperti itu cara merumuskan model matematika, cara membuat model matematikanya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Ya, bagaimana yang B? Yang B juga sama, ya. Bahan baku B yang tersedia ya hanya 8 ton per hari. Artinya apa? Artinya tidak mungkin perusahaan cat ini menggunakan bahan baku B lebih dari 8 ton dalam 1 hari, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Karena maksimum hanya 8 ton. Maka dari itu di bahan baku B tertulis kurang dari sama dengan 8 di belakang sini. Ya. Kurang dari sama dengan 8. Artinya apa? Artinya adalah bahan baku B yang tersedia maksimum 8. Ya. Tidak mungkin seorang manajer bisa menggunakan bahan baku B lebih dari 8. Ya. Tidak mungkin. Ya. Jadi harus ada di sini, makanya kenapa kok angkanya kurang dari sama dengan 8. Kenapa pakai pertidaksamaan tadi? Ya, bukan sama dengan 8, tapi kurang dari sama dengan 8. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini bahwa bahan baku B ini adalah bahan baku untuk membuat cat eksterior sama cat interior. Ya. Cat eksterior butuh bahan baku B sebanyak 2, cat interior butuh bahan baku B sebanyak 1. Ya. Sehingga bagaimana memodelkannya? Bagaimana buat model matematikanya? Ya mudah, ya, tinggal 2 dikali jumlah cat eksterior ditambah 1 dikali jumlah cat eksterior kurang dari sama dengan 8. Ya, makanya di sini terbentuklah persamaan ini. 2XE ditambah XI kurang dari sama dengan 8. Ya. Artinya bahwa untuk memproduksi cat eksterior butuh 2 bahan baku A, gitu ya. Untuk memproduksi cat interior butuh 1 bahan baku A. Ya. Dan yang tersedia bahan baku, untuk menghasilkan cat eksterior butuh 2 bahan baku B, gitu ya. Saya koreksi. Untuk menghasilkan 1 cat eksterior butuh 2 bahan baku B. Kemudian untuk menghasilkan cat interior butuh 1 bahan baku B, dan bahan baku B yang tersedia adalah 8. Ya. Jadi tidak mungkin teman-teman bisa menggunakan bahan baku B lebih dari 8. Artinya tersedia cuma 8, maksimum 8. Makanya kurang dari sama dengan 8. Kalau kurang boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau makainya kurang dari 8 boleh. Kalau makainya kurang dari 6 boleh untuk bahan baku A. Gitu ya.
Kalau bahan baku A kurang dari 6 boleh makainya, kalau bahan baku B kurang dari 8 boleh, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Itu adalah batasan, makanya ini disebut sebagai kendala. Gitu ya. Dibatasi, bahan baku A yang tersedia hanya 6 maksimum, bahan baku B yang tersedia maksimum adalah 8. Gitu. Nah, jadi inilah model matematika untuk kendala bahan baku, ya bahan baku A sama bahan baku B. Ya. Pak, ini kok nggak ada satunya, Pak? Ya, di sini satunya nggak kelihatan, saya tidak menuliskan satu di sini. Ya, tapi di sini sudah mewakili satu. Ya, jadi itu. Ini adalah kendala bahan baku. Ya, ada bahan baku A sama bahan baku B. Caranya gitu. Ya. Cara mengubah model menjadi model matematika begitu. Ya. Berapa alternatif keputusannya tadi adalah XE sama XI. Ya, alternatif tindakannya adalah jumlah cat eksterior yang diproduksi dan jumlah cat interior yang diproduksi. Gitu ya. Kemudian cat eksterior dan cat interior ini membutuhkan bahan baku, gitu kan? Bahan baku A sama bahan baku B. Ya. Cat eksterior dan cat interior ini membutuhkan bahan baku A sebanyak 2 sama 1 masing-masing. Ya. Eksteriornya 1, interiornya 2, maksimumnya yang tersedia adalah 6. Ya. Kemudian bahan baku B, eksterior butuh 2, interior butuh 1, maksimum 8. Jadi kalau kita ubah jadi matematika seperti ini bentuknya. Dan persamaan ini tidak mengubah makna atau hubungan yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi ini tetap sama menghubungkan, tetap sama bisa menggambarkan hubungan antara cat eksterior sama cat interior terhadap bahan baku B. Tetap bisa menggambarkan hubungan antara cat eksterior dan cat interior terhadap bahan baku A, gitu ya, A dan B. Gitu ya. Jadi ini tidak tidak menghilangkan hubungan yang terjadi sebenarnya. Ya, tanpa menghilangkan hubungan yang terjadi sebenarnya. Kalau adik-adik dan Bapak Ibu semuanya membuat model matematika dan hubungan yang terjadi itu hilang, maka model itu pasti keliru. Jadi kalau teman-teman menyusun model matematika, kemudian kalau kita kembalikan lagi ke kasus ya, ke studi kasus ternyata nggak cocok, nggak match gitu ya, ada perubahan, maka itu bukanlah kendala yang bagus. Pasti ada kekeliruan di sana. Ya. Kayak contohnya tadi saya bilang, misalnya kendala bahan baku B ya. Cat eksterior butuh 2 bahan baku B, ya. Cat interior butuh 1 bahan baku B, ya. Yang tersedia bahan baku B-nya adalah 8 maksimum, ya. Maka ini sudah sesuai nih, ya. Ini sudah sesuai sama sama studi kasus yang terjadi di lapangan, ya. Nah, ini adalah bahan baku, kendala bahan baku, ya. Kemudian kendala syarat permintaannya bagaimana, Pak? Kendala yang kedua yaitu syarat permintaan, ya. Kita baca lagi di sini, ya. Survei pasar menunjukkan bahwa permintaan harian cat interior tidak dapat melebihi permintaan cat eksterior lebih dari 1 ton per hari. Jadi kelebihan cat interior atau cat eksterior atau X1 dikurangi XI ya, jumlah cat interior ya. Karena otomatis artinya kan ini kan cat interior yang lebih besar gitu ya. Jadi selisih antara cat interior dengan cat eksterior ya, di sini dari kalimat ini survei pasar menunjukkan bahwa permintaan harian cat interior tidak dapat melebihi permintaan cat eksterior lebih dari 1 ton per hari. Artinya kalau kita selisihkan jumlah cat interior ya, dengan jumlah cat eksterior ya, maka dia tidak mungkin bisa melebihi 1 ton per hari. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa modelkan menjadi model ini. XI dikurangi XE kurang dari sama dengan 1. Ya. Gitu. Artinya tidak mungkin ya. Artinya tidak selisih antara cat eksterior dan cat interior ya. Maksimum adalah 1. Kalau kurang boleh nggak boleh ya. Tapi kalau lebih tidak boleh. Ya. Makanya XI dikurangi XE kurang dari sama dengan 1. Inilah yang disebut sebagai kendala kelebihan cat interior atas cat eksterior. Kemudian berikutnya adalah permintaan pasar, gitu ya. Ada kendala permintaan pasar, di mana permintaan terbesar ya di sini permintaan terbesar cat interior adalah 2 ton per hari. Gitu ya. Jadi cat interior itu permintaannya paling gede ya, paling mentok itu hanya 2 ton per hari. Gitu ya. Nah, bagaimana merumuskan modelnya, Pak? Ya tinggal XI kurang dari sama dengan 2. Artinya cat interior, ya permintaan cat interior kurang dari sama dengan 2. Ya. Permintaan cat interior tidak mungkin bisa lebih dari 2. Ya.
penyerapan cat internet tidak mungkin lebih dari 2, sehingga harus kurang dari 2. Kalau kurang boleh nggak boleh, ya. 1 boleh nggak Pak? Boleh. Ya, makanya di tandanya adalah kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian di kendala 3 adalah non negatif constraint, ya, bahwa XE sama XI ya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi saya bilang, ya, tidak mungkin cat eksterior yang diproduksi itu minus 1, nggak mungkin. Ya. Atau cat interior diproduksi minus 2, nggak mungkin. Paling kecil yang mungkin diproduksi oleh perusahaan adalah 0, ya, alias tidak memproduksi cat tersebut. Ya. Jadi tidak mungkin ada negatif. Makanya harus dimasukkan kendala non negatif constraint atau kendala non negatif. Ya. Kendala negatif walaupun di soal tidak disebutkan itu. Ya, tetap harus dimasukkan ke dalam perhitungan atau dalam penyelesaian model, dalam penyusunan dan penyelesaian model. Nah, itu berkaitan dengan modeling, gitu ya. Bagaimana kita mengubah bentuk kualitatif menjadi bentuk model matematika yang yang mudah diselesaikan, yang bisa diselesaikan, ya, tanpa mengulangi tanpa menghilangkan hubungan yang terjadi di di lapangan, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, saat Bapak Ibu semuanya, saat adik-adik semuanya membuat model matematika, jangan sampai menghilangkan hubungan yang terjadi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi hubungan yang terjadi harus sama dengan yang ada di soal. Kalau hubungannya soal itu adalah kurang dari, ya maka harus pakai kurang dari. Jangan sampai di soal itu maksimum, ya maksimum 2, tapi teman-teman menulisnya lebih besar sama dengan 2, salah. Ya. Kalau maksimum 2, ya berarti harus kurang dari sama dengan 2. Kalau kata-katanya paling kecil 2 misalnya, paling sedikit 2, nah, berarti harus lebih besar sama dengan 2. Hati-hati. Hati-hati. Jadi hati-hati nanti dalam membaca soal dan melakukan modeling. Nah, setelah kita sudah mendapatkan fungsi tujuannya apa, setelah kita mendapatkan kendalanya apa, maka kita perlu menyusun model itu dengan tepat. Ya. Bagaimana menyusunnya, Pak? Menyusunnya seperti ini. Jadi ada kata memaksimumkan. Ya. Artinya memaksimumkan, berarti kita nanti harus mencari fungsi tujuan yang nilai terbesar kan gitu. Ini untuk rambu-rambu aja gitu ya. Kalau meminimumkan, ya berarti di sini tulis meminimumkan. Ya. Kalau meminimumkan berarti nanti kita harus mencari fungsi tujuan yang nilainya terkecil. Tetapi kalau kita memaksimumkan, kita harus mencari nilai dari fungsi tujuan yang terbesar. Ya. Kita masukkan tadi Z sama dengan 3XE ditambah 2XI. Ya. Ini dari fungsi tujuan yang tadi sudah kita susun, ya. Yang sudah kita modelkan. Ya. Nah, kendalanya apa aja? Kita masukkan semuanya. Ya. Ada kendala bahan baku A, gitu ya, yaitu XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6. Ya. Kemudian ada kendala bahan baku B, yaitu 2XE ditambah XI kurang dari sama dengan 8. Ya. Kemudian ada kendala kelebihan cat interior atas cat eksterior, ya, di mana XE, ya, min XE ditambah XI kurang dari sama dengan 1. Ya. Ini sama kayak tadi ya, cuma saya balik. Ya. Kalau ini kan XI dikurangi XE. Gitu ya. Di sini saya balik min XE ditambah XI. Jadi supaya ini bisa saya kelompokkan jadi 1. Ya. XI-nya di belakang semua, ya, biar tidak bingung. Jadi saya kelompokkan yang XE ya XE, yang XI ya XI, gitu ya. Yang eksterior ya ke eksterior, yang interior ya ke interior. Sehingga saya balik min XE ditambah XI kurang dari sama dengan 1, ya, kurang dari sama dengan 1. Kemudian saya masukkan kendala yang pasar, gitu ya. XI kurang dari sama dengan 2, ya. Kemudian saya masukkan kendala non-negativitas, di mana XE lebih besar daripada 0, kemudian XI juga lebih besar sama dengan 0. Ya. Kendala non-negativitas atau non-negative constraint. Ya. Nah, setelah ini nanti kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan grafis. Ya. Bagaimana caranya? Ada di slide nomor 8. Ya. Nah, ini adalah rambu-rambunya juga yang harus kita pahami dulu. Ya. Rambu-rambunya adalah penyelesaian grafis dimulai dari menggambarkan semua fungsi kendala untuk mendapatkan bidang visible, yaitu bidang yang memenuhi semua kendala secara simultan. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan metode grafis, maka teman-teman harus menuliskan atau harus menggambarkan semua kendala-kendala ini, gitu ya, ke dalam gambar 2 dimensi. Ya.
ke dalam suatu gambar atau dalam suatu bidang, ya harus digambarkan ke dalam suatu bidang, ya. Nah, kemudian nanti bisa didapat bidang visible atau bidang yang memenuhi semua kendala secara simultan. Secara simultan sekali lagi artinya adalah secara bersama-sama, ya. Jadi yang memenuhi semua kendala secara bersama-sama. Jadi semuanya dipertimbangkan secara bersamaan, ya, semuanya dipertimbangkan secara bersamaan. Nah, saya perbesar dulu, ya. Nah, ini contohnya, gitu ya. Ini contohnya. Yang pertama, ini ada kendala satu misalnya ya, saya ke kendala satu dulu. Kendala satu apa tadi ini di sini? Kendala satu adalah kendala bahan baku A. XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6. Ya. Nah, kita harus membuat kurvanya dulu, membuat garisnya dulu. Ya. Garisnya seperti ini, set. Ya. Pak, cara gambarnya gimana Pak? Kok bisa tiba-tiba gambarnya seperti itu, Pak? Nah, ini harusnya sudah teman-teman pahami waktu belajar matematika ekonomi. Ya. Tapi saya ajarkan lagi pada teman-teman semuanya bagaimana cara menggambar ini. Ya. Tadi kan persamaannya adalah XE ditambah 2XI sama dengan kurang dari sama dengan 6. Ya. Caranya menggambar kurva ini, ya kita lihat yang ini, ya, yang nomor 1, ya kurva ini nomor 1, ini nomor 1. Maka kita bisa dapatkan gambar tersebut dengan cara kita memisalkan kalau kita, ini kan sumbunya ada 2 ya, XI sama XE di sini ya, XI sama XI, sumbunya ada XI sama XE. Nah, kalau semisal XE-nya 0, ya, kalau XE-nya 0, jadi kita asumsikan ya, asumsikan XI-nya 0, maka XI-nya berapa? Ya. Kalau XI-nya 0, maka XE-nya berapa? Ya, jadi dibalik-balik nanti, gitu ya. Nah, kita coba hitung ya. Kalau XI-nya 0, ya, kalau XI-nya 0, ya, berarti kan masih tersisa 2XI kurang dari sama dengan 6. Ya. Berarti XI-nya akan sama dengan 6 dibagi 2. Ya. Sehingga XI-nya nanti adalah 3. Ya. Sekali lagi, kalau XI-nya 0, ya di sini diubah jadi 0, jadi 0 ditambah 2XI ya, kurang dari sama dengan 6. Ya. Maka 0-nya kita abaikan. Nah, sehingga masih tersisa 2XI kurang dari sama dengan 6. Ya. Sehingga XI nanti akan sama dengan 6 dibagi 2. Ya. Sehingga nanti XI sama dengan 3. Ya. Nah, kita ketemu XI-nya 3, kita masukkan di sini. XI-nya adalah 3. Ya, di sini, titiknya di sini ya. Kita titikin dulu di sini. Ya. XI-nya 3. Nah, kemudian XE-nya berapa? Ya kita balik. Jadi kalau kita mau mencari XE, kita umpamakan XI-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau XI-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 kan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi XE ditambah 2 dikali 0 kurang dari 6. Gitulah ya. XE ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. Sehingga XE kurang dari sama dengan 6 kan gitu. Ya kan? Karena ini 2 dikali 0 kan 0. Ya. Jadi XE-nya kurang dari sama dengan 6. Artinya apa? XE-nya adalah 6. Ya. XE-nya adalah 6. Karena kita cari angka yang paling tinggi aja. Ya. Angkanya 6. Gitu. Nah, sehingga nanti kita pasangkan di sini 6. Ya. Jadi di sininya 3, di sininya 6. Kita tarik garis lurus. Ya. Linear. Ya. Karena ini linear programming. Ya. Tarik garis lurus. Nah, ketemulah kurva atau garis yang ada di masalah 1. Ya. Gitu. Nah, kemudian kendala 2 bagaimana Pak? Kendala 2 yang ini ya, Pak ya. Kendala 2 ini, garis yang ini juga sama, gitu ya. Kendala 2 adalah kendala bahan baku B. Kalau XI-nya 0, XI-nya berapa, gitu ya. Kalau XI-nya 0, XI-nya berapa, gitu ya. Otomatis kita bisa lihat kalau XI-nya 0, maka XI-nya 8, ya. Ya, kalau XI-nya 0, maka XI-nya 8. XI-nya 8. Nah, di sini kan 8. Kemudian kalau XI-nya 0, ya, maka XI-nya adalah 4. Ya. XI adalah 4. Dari mana, Pak? Karena dari 8 dibagi 2. Gitu ya. Jadi 4. Jadi di sini XI-nya 4. Ya. Kita tarik garis lurus. Nah, di sini ya, ketemulah garis lurus di sini. Nah, itu adalah gambar untuk ini. Ya, tarik garis lurus. Ya. Kemudian gambar yang lain juga sama, gitu ya. Yang ini juga sama, ya. Gambar ini juga sama. Ini juga sama. Cat interior dia misalnya ini ya, cat interior dia kurang dari sama dengan 2, berarti dia 2, ya XI-nya 2. Ya berarti ini set 2. Nah, kalau gambarnya lurus, Pak, ya memang gambarnya lurus karena dia adalah fungsi konstan, ya. XI-nya fungsi konstan. Nah, coba buka lagi materi di mata kuliah matematika ekonomi, apa itu fungsi konstan, ya.
Fungsinya adalah fungsi konstan. Jadi dia garis lurus bentuknya. Ya. Kemudian non negatif konstan juga sama. Dia XI-nya kurang lebih besar daripada 0, X-nya lebih besar daripada 0. Ya. Ini ya. XI-nya lebih besar daripada 0, X-nya lebih besar daripada 0. Gitu. Nah, kita masih abaikan dulu ini ya. Abaikan dulu gambar ini ya. Abaikan dulu yang diarsir. Abaikan dulu gambar yang diarsir. Nah, untuk menentukan gambar yang diarsir ini, maka Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya harus memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Ya. Tanda pertidaksamaannya. Contoh, kalau di bahan baku A, dia kurang dari sama dengan. Ya. Tadi gambarnya kan seperti ini bahan baku A. Ya kan? Dia kurang dari sama dengan. Ya. Berarti yang memenuhi yang sebelah sana apa yang sebelah sini. Ya. Yang memenuhi kendalanya itu yang sebelah atas, ya. Ini kan garisnya ini ya, di sebelah atas garis atau sebelah bawah garis. Ya. Karena dia kurang dari sama dengan, maka dia pasti yang memenuhi adalah yang di sebelah bawah garis, karena dia kurang dari sama dengan. Ya. Kalau dia lebih besar sama dengan, maka nanti yang memenuhi adalah di sebelah atas garis. Ya. Makanya ada panah ini, panah hitam, thread. Nah, artinya yang di bawah garislah yang memenuhi pertidaksamaan XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan. Hal yang sama juga berlaku pada B, gitu ya. Yang B, kendala bahan baku B. Ini kan kurvanya ini set, ya. Yang di atas atau yang di bawah garis, gitu ya, yang memenuhi. Nah, kita lihat tandanya dia kurang dari. Berarti yang memenuhi adalah yang di bagian bawah garis, ya. Makanya tandanya ke bawah, ya. Tandanya ke bawah, ya. Kemudian yang tiga bagaimana juga sama. Ini kurang dari sama dengan, ya. Yang ketiga kurang dari sama dengan. Yang tiga mana nih? Yang tiga ini, ya. Dia kurang dari sama dengan. Berarti yang di bagian bawah, ya, ngarah ke bawah, bukan ngarah ke atas. Ya. Ini kan ngarah ke atas atau ngarah ke bawah. Ya. Karena dia kurang dari, maka yang mengarah ke bawah yang memenuhi persamaan ini. Ya. Ini juga sama, yang persamaan yang ini, ya, yang keempat, ya, yang ini keempat, XI kurang dari sama dengan 2. Ini yang memenuhi yang bawah, set, ya. Ini yang bawah. Terus dia non negativitas, ya. XE sama XI dia lebih besar sama dengan, ya. Sehingga nanti yang memenuhi otomatis yang kalau ini kan sumbunya sumbu tegak, ya, maka yang memenuhi pasti yang sekanan, ya, karena dia lebih besar, ya, lebih besar sama dengan. Berarti positif, gitu kan? Tidak mungkin dia ke kiri, tidak mungkin, karena kalau yang kiri dia negatif, toh, ya. Sehingga dia harus ke kanan. Kemudian bawah juga sama, dia lebih besar sama dengan, ya, sehingga harus mengarah ke yang positif. Ya. Jadi yang memenuhi yang ke atas. Ya. Nah, kita nanti satukan, ya, semua tanda panah-panah ini, gitu ya. Ini yang satu berarti ke bawah, berarti yang ini yang memenuhi, gitu ya. Kemudian 2 dia ke bawah, berarti yang di sebelah kiri garis ini yang memenuhi, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu yang di bawah juga, dia yang sebelah bawah yang memenuhi, gitu ya. Sehingga kalau kita jadikan satu, maka yang visible nanti adalah bidang yang diarsir ini, ya. Ya, jadi memenuhi semuanya. Jadi memenuhi ini kan kendala 3, kendala 2 ini, ya. Yang diarsir, yang memenuhi kan yang bawah, berarti ini yang diarsir, ya. Kendala 1 juga sama, yang bawah berarti yang sini. Ini juga sama yang bawah berarti yang di sini. Ini juga sama berarti yang di kanan di sini, gitu ya. Kemudian yang lainnya di atas sama di atas semua. Berarti inilah bidang trapesium inilah adalah bidang visible, ya. Jadi bidang inilah yang memenuhi semua kendala secara simultan, secara bersama-sama, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 persamaan, ya. Ada 6 persamaan kendala, ada 6 pertidaksamaan kendala. Maka bidang ini, bidang yang diarsirnya adalah bidang yang memenuhi semua kendala tadi. Bidang yang memenuhi semua kendala tadi. Ya. Maka dari itu bidang A, B, ya, B, C, D, E, F ini adalah bidang visible. Ya, bidang visible. Kemudian titik A, B, C, D, E, dan F ada titik visible, ya, karena memenuhi semua kendala. Jadi titik-titik ini A, B, C, D, E, F ini adalah titik visible. Ya, karena titik-titik ini adalah titik-titik yang memenuhi semua kendala. Gitu ya. Nah, setelah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, gitu ya, menemukan gambar ini, ya, setelah bapak ibu semuanya menemukan bidang yang visible, gitu ya, maka selanjutnya perlu dicari satu titik di antara 6 titik tadi, ya, A, B, C, D, E, F tadi, yang menghasilkan penerimaan kotor terbesar atau disebut sebagai titik optimal. Ya. Jadi titik
di antara 6 titik ini ya, A, B, C, D, E ini ya, perpotongan antar kurva ini ya. Ini pasti ada titik yang bisa menghasilkan penerimaan kotor terbesar ya. Nah, titik yang nanti menghasilkan penerimaan kotor terbesar itulah yang disebut sebagai titik optimal. Ya. Ya, jadi jangan sampai lupa, titik optimal adalah titik yang menunjukkan hasil terbaik gitu ya, dari suatu masalah. Gitu ya. Kalau penerimaan berarti penerimaan kotor yang paling tinggi. Gitu ya. Kalau biaya berarti biaya yang paling rendah. Gitu. Jadi yang terbaik itu adalah titik optimal. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Gitu ya. Nah, caranya bisa kita lakukan dengan cara menggeser fungsi tujuan sejauh menjauhi titik A, ya, menjauhi titik A sejauh mungkin, tetapi tetap berada pada bidang visible seperti gambar di samping. Ya. Jadi sekali lagi caranya adalah menggeser fungsi tujuan menjauhi titik A sejauh mungkin, tetapi tetap berada pada bidang visible seperti gambar di samping. Ya. Nah, ini adalah gambar garis ini, garis yang sejajar ini, gitu ya. Ini adalah gambar dari garis fungsi tujuan, Bapak, Ibu, dan adik semuanya. Gitu ya. Fungsi tujuan ini, mana tadi ya? Ini, nah ini. Z sama dengan 3xe ditambah 2xi, itu kalau digambarkan dengan cara yang sama, dari kendala ini, itu akan bentuk gambar seperti ini. Miringannya seperti ini. Ya. Slope-nya seperti ini. Gitu ya. Nah, inilah disebut sebagai garis atau kurva dari fungsi tujuan. Caranya untuk menentukan titik yang optimal adalah harus menggeser fungsi tujuan ini sejauh mungkin ya, menjauhi titik A, berarti menjauhi titik origin ya. Ini kan 0 ini titik origin ya, titik awal ya, menjauhi titik A gitu ya. Sehingga nanti bisa dapat hasilnya optimal. Dengan catatan ya, tetap berada pada bidang visible. Jadi menggesernya ini tidak boleh keluar dari bidang visible, tidak boleh digeser di sini ya, tidak boleh digeser di sini, nggak boleh ya. Tetap harus berada di dalam bidang visible ini. Ya. Pak, kalau di sini boleh nggak? Nggak boleh. Di sini boleh Pak? Nggak boleh. Di sini boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Selama masih di dalam bidang visible. Ya. Gitu. Jadi ingat pergeseran fungsi tujuan sejauh mungkin dari A, tetapi tetap berada di bidang visible. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua, penyelesaian optimal berada pada titik C, di mana garis Z berada paling jauh dari titik A, tetapi tetap berada di bidang visible A, B, C, D, E, F. Ya. A, titik C berarti ini ya, titik C ini. Jadi ini nanti Bapak Ibu itu harus punya apa namanya, punya ini ya, punya bidang apa namanya, fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan itu digeser ya, sejajar, digeser ke sejajar ya, sejajar menjauhi titik A, ya, tapi tetap berada di titik-titik yang visible gitu ya. Nah, yang terjauh ternyata ada di titik C, ya. Ya, di Z, ini kalau di B di sini gitu ya. Kalau di C di sini, gitu ya. Nah, ini titik C adalah titik yang terjauh, gitu ya. Nah, karena titik C ini adalah titik yang terjauh, maka bisa dipastikan bahwa titik C ini adalah titik optimalnya. Ya. Penyelesaian optimalnya di titik C ini dengan mempertimbangkan banyak kendala tadi. Gitu ya. Oh iya, mungkin saya hampir lupa. Ini gambar bidang visible ini, ya. Ini sebenarnya sama seperti ini, gitu ya. Cuma saya menghilangkan garis-garis ini, ya. Saya hilangkan semua garis-garisnya, sehingga yang tersisa hanya trapesiumnya di sini. Ya, trapesiumnya saya apa namanya? Saya bawa di sini, ya. Tapi tetap sama. CB ya, CB ini garis CB ini adalah dari kendala ini ya, dari kendala 2, ya. Kemudian garis BC ya, BC ini itu dari kendala 1 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian poin yang ketiga, perlu diketahui bahwa penyelesaian model LP perlu selalu berada pada titik sudut ya, atau dikenal sebagai corner solution. Nah, jadi penyelesaian linear programming selalu berada di titik sudut. Ya, di titik sudut. Berarti di titik sudut itu maksudnya ini, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut. Jadi titik yang membentuk sudut, gitu ya. Selalu berada di sana. Berarti di sini titik optimalnya kalau nggak di A, di B, kalau nggak di B di C, kalau nggak di C di B, kalau nggak di B di E, kalau di E ya di F. Gitu. Ini selalu berada di sudut, ya. Selalu berada di sudut. Makanya disebut sebagai corner solution.
solusi pojok, solusi sudut, ya. Itu, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa titik optimal akan selalu berada di sudut-sudut, ya, atau dikenal sebagai penyelesaian sudut atau titik sudutnya, ya. Nah, itu cara untuk mendeteksi mana titik optimalnya. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, pertanyaannya berapa nilainya gitu, ya. Berapa nilainya? Tadi kita sudah tahu ada di C, ya, ada di sudut C. Nah, berapa nilai XE dan nilai XI, ya, di titik C ini, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Gitu. Nah, cara menghitungnya gampang, gitu ya. Cara menghitungnya gampang. Kita kan tahu tadi ya, di titik C produksi cat eksterior dan cat interior dikatakan optimal karena memberikan penerimaan kotor terbesar bagi perusahaan. Ya. Jadi C ini terbesar memberikan kotor perusahaan karena dia paling jauh, ya, paling jauh. Pak, berarti ini harus diturun satu-satu. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau menentukan C, biar dicoba satu-satu, ya, coba satu-satu. Dibuat garis sejajar yang menjauhi titik A, yang paling jauh, tetapi tetap di bidang visible. Ya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai XE sama nilai XI-nya. Ya. Nilai XE-nya nanti adalah 3/3 ton, XI-nya adalah 1/3 ton. Ya. Dan Z-nya adalah 12 2/3 ribu US dollar. Ya. Dari mana angka ini, Pak? Dari mana XE sama XI? Ya. XE sama XI kita peroleh dengan cara mensubstitusi dan mengeliminasi, gitu ya, atau mencari nilai XE dengan nilai XI dengan cara mensubstitusi, gitu ya, dan mengeliminasi, gitu, nanti menggunakan teknik eliminasi dan substitusi persamaan yang menjadi perpotongan titik optimalnya, ya. Misalnya ini kan kita titik optimal di titik C, ya. Titik C ini adalah perpotongan antara persamaan apa sama persamaan apa, ya. Kita buka di sini, ya. Titik C ini merupakan perpotongan, gitu ya, dari persamaan 1 atau dari kendala 1, ya, dengan kendala 2, ya. Maka nanti kita bisa gunakan persamaan di kendala 1 dan kendala 2, berarti kendala bahan baku A sama kendala bahan baku B, gitu ya, untuk menghitung berapa nilai XE sama berapa nilai XI-nya. Cara bagaimana, Pak? Ya gampang, tinggal XE ditambah 2XI sama dengan 6, ya. Kemudian 2XE ditambah 2XI sama dengan 8, kan gitu. Ya. Kita misalnya mau eliminasi XI-nya dulu, berarti kita kalikan persamaan 2 dengan 2, gitu. Jadi 4XE ditambah 2XI, ya, sama dengan 16, gitu ya. Nah, nanti ketemu XI-nya berapa atau XI-nya berapa, pasti hasilnya akan sama di sini. Ya. XI-nya 3/3 ton, XI-nya 1/3 ton. Gitu ya. Nah, setelah ketemu XE sama XI ini, ya, untuk dapat angka berapa penerimaan kotor terbesarnya, maka XE sama XI ini dimasukkan ke dalam persamaan tujuan, ya, fungsi tujuan ini, ya. Jadi Z sama dengan 3XE ditambah 2XI, ya. XE-nya tadi kita sudah tahu, ya. XE-nya adalah 3/3 ton, ya. Ini ya, 3/3 ton. Nanti kita ubah di sini. Z sama dengan 3 dikali 3/3, ya, ditambah 2 dikali XI. XI-nya berapa? 1/3. Ya. Ditambah 2 dikali 1/3. Ya. Nanti ketemu Z-nya pasti akan sama dengan 2/3.000 US dollar. Ya. Ingat ada ribunya, ya, karena tadi ini kita sederhanakan, ya. Ini kan harusnya ada ribunya nih, 3.000 sama 2.000. Kita sederhanakan, jadi nanti di akhir hitung-hitungan harus ada ribunya. Ya. Jadi nanti ketemu 2/3.000 US dollar. Nah, ini adalah pendapatan yang paling tinggi, ya. Pendapatan yang paling tinggi, paling baik, ya. Pak, beneran kok ini adalah pendapatan yang paling baik, ya. Teman-teman bisa coba di titik ini, misalnya titik B. Titik B ini kan perpotongan antara ini ya, titik B di sini, ini kan perpotongan antara kendala 2, ya, kendala 2 sama kendala non negativitas, ya. Makanya coba dihitung dengan cara tadi, coba dihitung hasilnya berapa. Ini juga bisa, ya, dihitung perpotongan antara kendala 4 sama kendala 1. Ini perpotongan antara kendala 3, ya, sama kendala 4. Di sini perpotongan antara kendala 3, ya, sama kendala non negativitas, gitu ya. Di sini perpotongan antara kendala non negativitas semuanya, gitu ya.
Nanti kita teman-teman bisa buktikan bahwa di antara titik-titik ini pasti yang paling tinggi nanti di sini. Ya, pasti yang paling tinggi di sini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya. Dengan menggunakan metode grafis, yang ketemu angkanya adalah 2/3.000 US dollar. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Gitu ya. Nanti silakan nanti coba diorek-orek. Gitu ya. Nanti kalau masih bingung, nanti bisa disampaikan di saya waktu kelas offline. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama coba orek-oreknya. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan melangkah ke status sumber daya. Ya. Dari hasil penyelesaian optimal nanti akan bisa ditentukan status sumber daya apakah dalam keadaan berlebih atau langka. Ya. Jadi kita akan bisa tahu apakah status sumber daya di kendala itu berlebih atau langka. Sumber daya dikatakan langka bila seluruh sumber daya yang tersedia, ya dalam contoh di sini misalnya bahan baku A sama bahan baku B itu habis digunakan dalam proses produksi. Itu artinya sumber daya yang langka. Ya. Kemudian bila sumber daya tidak habis digunakan dalam proses produksi dikatakan sebagai sumber daya yang berlebih. Ya. Contohnya ini, ya. Contohnya ini nanti. Dari hasil penyelesaian optimal dapat ditentukan status sumber daya apakah dalam berlebih atau angka, gitu kan? Tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui status sumber daya? Kita bisa memasukkan ya atau mensubstitusikan nilai XE dan nilai XI ke masing-masing persamaan kendala, gitu ya. Sebenarnya kendala bahan baku. Ini kan persamaannya kan adalah XE ditambah 2XI, gitu ya. Ya. Sumber daya yang tersedia adalah 6, ya. Kemudian bahan baku B, persamaannya adalah 2XE tambah 2XI. Sumber daya yang tersedia adalah 1. Ya. Kemudian XE dan XI, itu ya, kelebihan XI atas XI yang tersedia adalah 1. Ya. Kemudian, mana tadi? Nah ini, kemudian batas XI, itu kan 2. Ya. XI harus kurang dari sama dengan 2. Nah kita substitusi. Ya. Misalnya bahan baku A nih, XE-nya kan 1 nih, koefisiennya, berarti 1 dikali XI-nya tadi kan 3/3, ya. Kemudian ditambah 2 dikali XI-nya adalah 1/3, ya. Ketemu hasilnya 6, ya. Nah, 6 sama dengan di sini 6, ya. Artinya apa? Artinya bahwa bahan baku A ini habis dipakai untuk untuk kegiatan produksi, ya. Yang tersedia 6, yang dipakai 6. Ya, tersedia 6 dipakai 6, ya. Artinya seluruh bahan baku A habis digunakan untuk proses produksi. Artinya apa? Artinya bahwa bahan baku A ini adalah bahan baku yang langka. Jadi seorang manajer harus hati-hati saat menghadapi bahan baku yang langka. Artinya bahwa stoknya harus terjaga. Stoknya harus terjaga. Kemudian bagaimana bahan baku B? Berarti 2 dikali 3/3 ditambah 1 dikali 1/3, ini sama dengan 8. Ya. Yang tersedia 8, yang digunakan 8. Ya. Habis. Ya. Berarti ini juga merupakan kendala yang sumber daya yang langka. Ya. Kemudian kelebihan XE atas XI, ya. Ternyata setelah dihitung nilainya adalah -2, ya. Yang terbatas syaratnya adalah 1, gitu ya. Ya. -2 kurang dari 1 artinya dia longgar, ya. Tadi tidak ada kelebihan, ya. Di sini tidak ada kelebihan XE atas XI, gitu ya. Artinya di sini XE selalu lebih besar daripada XI. Ya, sebanyak 2, ya. Jadi tidak berkurang, tidak ada kelebihan, gitu ya. XE tidak ada kelebihan XI atas XI, gitu ya. Sehingga ini disebut sebagai sumber daya longgar. Kemudian batasnya XI-nya adalah 2 tadi, ya. Di sini kita lihat kembali lagi di sini. Ini ya. XI kurang dari sama dengan 2, ya, karena pasar hanya bisa menyerap cat interior, ya, maksimum 2 ton per hari. Ya. Nah, sedangkan yang diproduksi oleh kita itu adalah 1/3 ton XI-nya. Ya. Artinya ini kurang dari 2. Ya. Ya, jadi kurang dari 2. Artinya kendala XI kurang dari sama dengan 2 ini merupakan kendala yang longgar. Ya. Kendala yang longgar. Jadi aman, ya, kendala yang longgar. Jadi tidak langka seperti bahan baku A sama bahan baku B. Nah, itu adalah cara untuk menentukan status sumber daya. Ya. Cara untuk menentukan status sumber daya. Nah, ini adalah contoh tugas untuk teman-teman, nanti silakan bisa bisa dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di e-learning, ya.
Nanti akan saya buatkan pengumpulan tugas di e-learning. Silakan ini dikerjakan. Teman-teman susun identifikasi dulu tujuannya, kendalanya, kemudian identifikasi alternatif tindakannya, kemudian disusunlah model matematikanya, gitu ya. Di soal ini saya tidak meminta teman-teman untuk menyelesaikan dengan menggunakan grafis, tidak, tapi cukup sampai teman-teman memodelkan model matematikanya. Ya. Kenapa kok begitu? Karena kalau memodelkannya aja masih keliru, maka akan sulit nanti untuk mencapai penyelesaian dengan menggunakan metode grafis. Jadi silakan, saya lagi tugas ini dikerjakan, nanti dikumpulkan di e-learning, gitu ya. Kemudian nanti tugas ini hanya sampai teman-teman menyusun model matematikanya. Ya, ini sampai sini aja, sampai teman-teman di sini. Nah ini menyusun maksimum fungsi tujuannya apa, fungsi kendalanya apa, gitu ya. Gitu. Jadi sampai seperti ini aja tugasnya. Jadi silakan identifikasi. Yang pertama identifikasi tujuan, kendala, sama alternatif tindakannya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun model matematikanya. Ya, di 2 soal ini. Nanti dikumpulkan di e-learning minggu depan, ya. Jadi minggu depan silakan maksimum minggu depan dikumpulkan di e-learning. Kalau kurang dari itu mengumpulkan boleh nggak Pak? Boleh. Ya, jelas maksimum adalah minggu depan dikumpulkan. Gitu. Jangan sampai terlambat untuk mengerjakannya karena saya tidak menerima penyerahan tugas selain dari e-learning. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin, perhatikan waktunya, jangan sampai terlambat dalam mengumpulkan tugas ini. Ya. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Jika ada yang belum paham, nanti kita akan bahas di kelas offline kita, gitu ya. Nanti kita akan sama-sama coba pelajari lagi, korek-korek lagi. Mudah-mudahan nanti bisa pertemuan offline atau pertemuan langsung kita ya, baik tatap muka secara daring ataupun luring, gitu ya. Nanti kita akan sama-sama bahas. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk belajar. Selamat belajar. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.